kapan seorang wanita harus menjalani operasi sesar untuk proses persalinannya? Jadi ada dua faktor dasar. Yang pertama faktor ibu, yang kedua faktor janin atau faktor bayi. Yang pertama untuk faktor ibu, apabila seorang ibu memiliki penyakit dasar atau komorbid yang merupakan suatu kontraindikasi ibu untuk mengejar. Misalnya ibu dengan penyakit jantung, ibu dengan penyakit paru-paru yang berat, ya. Atau yang ketiga ibu dengan tekanan darah tinggi, hipertensi, atau kalau di dalam kehamilan preeklamsi berat. Kemudian apabila seorang ibu itu pernah menjalani operasi kandungan, terutama yang melibatkan rahim atau uterus, antara lain mungkin pernah melakukan operasi sesar 2 kali atau lebih, kemudian pernah melakukan operasi mioma uteri atau tumor di kandungan. Faktor yang kedua yaitu faktor janin. Jadi yang pertama, apabila ada kelainan letak pada janin, misal letak sungsang, kemudian letak lintang, atau mungkin oblik atau posisi bayinya miring. Yang kedua ada yang disebut CPD, Cephalopelvic Disproportion, yaitu apabila kepala janin dia tidak bisa masuk ke dalam pintu atas panggul apabila kita lakukan pemeriksaan pada saat trimester ketiga atau lebih. Biasanya disebabkan karena janin yang besar, ya, biasanya di atas 3,8 kilo. Kemudian mungkin ada gangguan kelainan pada janin, misal hidrosefalus, atau mungkin ada kelainan berat pada janin. Seorang wanita usia 48 tahun apakah masih bisa hamil lagi? Ya, kalau secara teori memang agak sulit ya. Oke. Kenapa? Karena yang pertama, seorang wanita sudah di atas 40 tahun, kondisi rahim, kondisi indung telurnya itu tidak sama seperti seorang wanita yang di bawah 30 tahun. Biasanya yang paling sering kemungkinan bisa terjadi adalah cadangan ovarium atau ovarian reserve dia sudah mulai berkurang, ya. Sehingga kemungkinan untuk bisa hamil secara normal alami kemungkinan sulit. Tapi bisa juga proses kehamilan bisa terjadi mungkin dengan metode reproduksi berbantu ya, misal inseminasi atau bayi tabung. Tapi tetap kembali lagi melihat dari faktor usia, memang angka keberhasilannya cukup rendah. Dan kalau seandainya pun seorang wanita usia 48 tahun hamil, resiko yang akan terjadi pada saat kehamilan persalinannya pun cukup besar. Antara lain mungkin bisa terjadi preeklamsi berat atau tekanan darah tinggi pada saat kehamilan yang biasanya muncul pada saat trimester kedua atau lebih. Yang kedua, bisa juga muncul diabetes gestasional. Jadi karena kehamilannya dia menyebabkan munculnya diabetes atau kencing manis. Nah, kemudian yang ketiga ada gangguan pertumbuhan pada janin. Bisa juga sering terjadi abortus atau mungkin kecacatan pada janin. Yang paling sering adalah Down syndrome. Kapan seorang wanita boleh menjalani operasi atau steril, ya, atau MOW, metode operasi pada wanita, ya. Kita melihat indikasi kapan seorang wanita itu bisa dilakukan operasi steril, ya. Apabila seorang wanita itu memiliki penyakit dasar yang memang kalau seandainya dia hamil dia akan memperberat kondisi ibunya atau bahkan mengancam jiwa ibunya, usia berapapun boleh dilakukan, ya. Misalnya seorang ibu dengan kelainan jantung bawaan yang berat, nah itu memang mutlak tidak boleh hamil. Jadi kalau seandainya dia didapatkan usia 20 tahun dan ternyata berhasil hamil dan melahirkan, ya memang pada saat itu juga boleh dilakukan atau bahkan harus dilakukan steril. Tapi kalau seorang wanita yang tidak ada penyakit komorbid yang lain yang memperberat kondisi kehamilannya, ya,
Kalau menurut BKKBN dikatakan di atas usia 30 tahun ya, dengan dia tidak memiliki balita ya. Tapi itu kembali lagi pada pasangan ya, jadi antara suami istri itu apabila memang sudah sepakat ya, usia berapapun bisa dilakukan steril.